Jonathan David, telah menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang handal di Eropa. Ia berhasil mencetak banyak gol dan membantu Lille meraih 2 gelar juara. Selama karirnya di Lille, David mampu mencetak gol di berbagai kompetisi, termasuk Liga Domestik dan Liga Champions. Setelah memperkuat klub Prancis itu sejak 2020, David kini membuka kemungkinan untuk bergabung dengan Barcelona. Sejujurnya, saya rasa saya bisa beradaptasi dengan liga manapun. Setiap liga memiliki ciri khasnya. Saya rasa, Premier League lebih cepat dan lebih fisik dibandingkan liga lainnya, kata David. Namun, saya tumbuh besar dengan banyak menonton La Liga. Saya tidak akan mengatakan, itu adalah liga pilihan utama saya. Tapi saya rasa, itu liga yang paling saya nikmati. Dan Barcelona adalah tujuan saya. Suatu hari nanti, saya ingin bermain di sana. Tapi apakah itu akan terjadi? Saya tidak tahu. Saya tidak menutup kemungkinan apapun, dan kita lihat saja kemana masa depan membawa saya, lanjut David. Arsenal menerima kabar positif, menjelang laga perempat final Liga Champions melawan Real Madrid. Winger andalan mereka, Bukayo Saka, menunjukkan tanda-tanda siap kembali bermain, setelah absen lama karena cedera hamstring. Pemain berusia 22 tahun itu membagikan foto dirinya sedang berlatih, dengan senyum lebar di media sosial. Saka sendiri bertekad untuk kembali ke skuad utama Arsenal tepat waktu, sebelum pertandingan besar melawan Real Madrid. Meski Saka sangat ingin segera kembali bermain, Arsenal tetap berhati-hati dalam proses pemulihannya, mengingat cedera hamstring bisa kambuh jika tidak ditangani dengan hati-hati. Terlebih, tim asuhan Mikel Arteta sudah beberapa kali kehilangan pemain kunci musim ini, seperti Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Kai Havertz, dan Gabriel Martinelli, yang sempat menderita cedera cukup lama. Bek andalan Inter Milan, Benjamin Pavard, sangat antusias menyambut sisa musim kompetisi. Pemain asal Prancis ini yakin bahwa Nerazzurri bisa mencapai prestasi terbaik. Optimisme tersebut disampaikan Pavard dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, di mana ia membahas ambisi tinggi Inter Milan, termasuk kemungkinan meraih treble. Mungkin terdengar klise, tetapi dalam sepak bola, segala sesuatu mungkin terjadi, bahkan treble. Kita harus mempertahankan semangat ini hingga akhir musim, dan kita akan lihat hasilnya, tegas Pavard. Saya yakin, karena saya melihat apa yang terjadi dalam latihan. Semua orang berusaha sekuat tenaga. Saya tidak akan menyerah untuk meraih trofi apapun. Itulah alasan saya bermain, saya tidak pernah merasa cukup. Dengan catatan 27 gol dan 17 assist dalam 29 pertandingan Liga, Salah menunjukkan performa luar biasa, meski masa depannya di Anfield masih belum jelas. Kontraknya saat ini akan habis pada akhir musim, dan sejak Januari ia sudah bisa bernegosiasi dengan klub-klub di luar Inggris. Namun, laporan dari media Mesir, Masrawi, menyebut bahwa Liverpool kini semakin intens berusaha untuk mempertahankan sang pemain. Negosiasi dengan agen Salah, Rami Abbas, dilaporkan telah berkembang lebih lanjut, dengan tawaran kontrak yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Selain Salah, Liverpool juga menghadapi kemungkinan kehilangan Trent Alexander-Arnold yang kontraknya berakhir musim panas ini. Jika Arnold benar-benar meninggalkan klub, Liverpool diyakini akan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengalokasikan anggaran gaji, yang dapat membantu mereka untuk memenuhi permintaan kontrak baru Salah. Liam Delap bergabung dengan Ipswich dari Manchester City pada bulan Juli lalu, dengan biaya sekitar 20 juta pounds. Namun, timnya menghadapi kesulitan di Liga Premier musim ini, dan terancam terdegradasi ke Championship. Jika Ipswich turun kasta, Delap kemungkinan besar akan mencari klub baru, dan klub-klub besar Premier League bisa menjadi tujuan potensialnya. Mantan pemain Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, meyakini bahwa Delap akan pindah, dan menilai bahwa dia cocok untuk bergabung dengan Arsenal. Agbonlahor percaya bahwa pemain berusia 21 tahun itu bisa langsung masuk ke tim utama Arsenal. Saya yakin, Delap bisa tampil lebih baik daripada Kai Havertz atau Gabriel Jesus di Arsenal, katanya. Namun, Arsenal bukan satu-satunya yang tertarik, karena Liverpool dan Tottenham juga membutuhkan striker baru. Dengan demikian, persaingan untuk mendapatkan Delap diperkirakan akan sangat ketat. Pada Januari 2025, Aston Villa melakukan langkah menarik dengan meminjam Marcus Rashford dari Manchester United. Proses peminjaman Rashford sejauh ini berjalan dengan baik, karena sang penyerang mulai menemukan kembali performa terbaiknya di bawah arahan Aston Villa. Terdengar kabar bahwa Aston Villa sedang mempersiapkan langkah untuk mempermanenkan status Rashford. Namun, Fabrizio Romano melaporkan bahwa informasi tersebut kurang tepat. Menurut laporan tersebut, Aston Villa saat ini masih dalam posisi wait and see mengenai kondisi Rashford. Meskipun Villa puas dengan penampilannya sejauh ini, mereka ingin melihat bagaimana performa pemain tersebut hingga akhir musim. Jika Rashford dapat mempertahankan penampilannya, baru mereka akan mempertimbangkan untuk mempermanenkannya. Bursa transfer musim panas yang akan datang, diperkirakan akan menjadi periode yang sibuk bagi Liverpool di Premier League. Salah satu isu utama yang tengah menjadi perhatian, adalah masa depan Virgil van Dijk, bek tengah andalan mereka. Diketahui, bahwa pemain asal Belanda ini telah memutuskan untuk meninggalkan Anfield, setelah kontraknya berakhir pada musim panas 2025. Hingga saat ini, Liverpool belum memberikan indikasi untuk memperpanjang kontrak bek berusia 33 tahun tersebut. Dan saat ini, PSG dikabarkan menjadi klub yang paling berpotensi untuk mendapatkan jasanya. Berdasarkan laporan dari Vichajes, PSG dikatakan telah membuka komunikasi
dan sedang dalam proses negosiasi dengan Van Dijk. Kehadiran Van Dijk di PSG diyakini akan sangat mendukung ambisi mereka untuk meraih gelar-gelar bergengsi, baik di level domestik maupun internasional. Gelandang Arsenal, Jorginho, hampir dipastikan akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas 2025, meskipun masih memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 1 tahun lagi. Menurut laporan dari jurnalis Charles Watts, negosiasi antara pemain berusia 33 tahun itu dan klub Brasil, Flamengo, telah mencapai kemajuan yang signifikan. Flamengo, yang merupakan salah satu klub besar di Brasil, diyakini menjadi tujuan utama Jorginho sebelum mengakhiri karirnya. Flamengo adalah klub besar, dan Jorginho ingin bermain lebih banyak sebelum pensiun. Saya yakin, Arsenal tidak akan menghalangi keinginannya untuk mencoba pengalaman baru di akhir karirnya, ujar Watts. Ia juga menambahkan, bahwa Arsenal kemungkinan besar akan mendukung keputusan sang pemain untuk mencari tantangan baru di luar Inggris. Bintang Barcelona, Dani Olmo, kembali cedera setelah dipaksa meninggalkan lapangan saat pertandingan La Liga melawan Osasuna pada Jumat, 28 Maret dini hari. Cedera ini menjadi masalah besar bagi Barcelona, terutama dengan jadwal pertandingan yang padat. Olmo mengalami cedera di bagian atas kaki kanan selama pertandingan. Meskipun berhasil mencetak gol kedua Barcelona lewat tendangan penalti, ia tidak bisa melanjutkan pertandingan karena kondisi fisiknya. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengonfirmasi cedera tersebut dan menyatakan, Olmo cedera. Dalam jadwal seperti ini, 2 minggu adalah waktu yang cukup untuk melewatkan banyak pertandingan. Hal ini semakin menambah kekhawatiran tim, mengingat performa konsisten Olmo yang telah mencetak 7 gol sejak bergabung pada musim panas lalu. Dengan kepergian Trent Alexander-Arnold yang tampaknya sudah tak terhindarkan, Liverpool kini mulai mencari opsi alternatif di luar Inggris untuk mengisi posisi bek kanan tersebut. Salah satu nama yang kini berada di radar mereka adalah Andrea Cambiaso, bek muda Juventus yang sedang bersinar. Menurut laporan dari Football Italia, pemain berusia 25 tahun itu kini masuk dalam daftar teratas incaran Liverpool. Cambiaso sebenarnya sudah hampir bergabung dengan Manchester City pada bursa transfer Januari lalu, namun kepindahan tersebut urung terlaksana karena beberapa alasan. Kini, dengan musim panas yang semakin mendekat, persaingan antara Liverpool dan Manchester City untuk mendapatkan tanda tangan Cambiaso diperkirakan akan semakin memanas. Mengingat kedua klub raksasa Premier League ini, sama-sama membutuhkan penguatan di lini pertahanan mereka. Awal pekan ini, Tuttosport melaporkan bahwa CEO Milan, Giorgio Furlani, telah melakukan pembicaraan dengan Fabio Paratici untuk merekrutnya sebagai direktur olahraga klub. Selain itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa jika Paratici jadi bergabung dengan Milan, ia berencana untuk bekerja sama kembali dengan Antonio Conte di San Siro. Conte, yang kabarnya bisa meninggalkan Napoli pada akhir musim ini, dilaporkan kecewa karena manajemen klub tidak berusaha maksimal untuk menggantikan Kvaratskhelia yang pindah ke Paris Saint-Germain pada bursa transfer Januari lalu. Meskipun Conte masih terikat kontrak dengan Napoli selama 2 musim lagi, ia dilaporkan terbuka untuk menggantikan Sergio Conceição sebagai pelatih AC Milan. Kehadiran Paratici diyakini bisa mempermudah proses tersebut, mengingat keduanya pernah bekerja bersama di Juventus antara tahun 2011 dan 2014. Klub kaya raya asal Prancis, PSG, dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan bek andalan Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, pada bursa transfer musim panas tahun 2025 mendatang. PSG dilaporkan siap mengucurkan dana transfer yang cukup besar, yakni antara 60 hingga 70 juta euro, untuk merealisasikan ambisinya tersebut. Klub berjuluk Les Parisiens ini siap membayar jumlah tersebut, karena mereka sangat menghargai kualitas dan potensi besar yang dimiliki oleh Schlotterbeck. PSG berencana untuk menjadikan bek berusia 25 tahun itu sebagai pilar utama dalam pertahanan mereka. Namun, meskipun PSG tampaknya memiliki niat besar untuk merekrut Schlotterbeck, mereka tetap tidak bisa menganggap remeh persaingan yang ada. Beberapa klub besar lainnya, seperti Liverpool, Arsenal, dan Real Madrid, juga dikabarkan tertarik untuk merekrut bek tangguh tersebut, menjadikan proses perekrutannya semakin kompleks dan penuh tantangan. Saat ini, Real Madrid berada 3 poin di belakang Barcelona dalam perebutan gelar La Liga. Kemenangan atas Leganes akan membawa mereka lebih dekat ke rival mereka. Sementara itu, Barcelona baru akan bertanding pada Minggu malam melawan Girona dalam derby Catalunya. Carlo Ancelotti tentu ingin timnya terus memberi tekanan kepada Barcelona, namun ia juga harus mempertimbangkan kondisi Courtois yang mengalami cedera ringan saat bermain untuk Belgia. Meskipun cedera tersebut tidak parah, kiper berusia 31 tahun itu kemungkinan besar akan diberi istirahat. Mengingat jadwal yang padat dalam beberapa pekan mendatang, Ancelotti tidak ingin mengambil risiko dengan memainkan Courtois. Andriy Lunin diperkirakan akan menggantikan posisi kiper utama dalam pertandingan melawan Leganes. Nama Xabi Alonso belakangan kerap dikaitkan dengan Real Madrid, di mana ia dianggap sebagai calon pengganti Carlo Ancelotti. Alonso sendiri memiliki klausul dalam kontraknya dengan Leverkusen yang memungkinkan ia meninggalkan B Arena jika ada tawaran dari Madrid. Namun hingga kini, belum ada tawaran resmi dari Madrid untuk merekrut pelatih asal Spanyol itu. Tampaknya, El Real masih menunggu keputusan Ancelotti mengenai masa depannya di Madrid. Alonso juga mengonfirmasi bahwa ia belum berkomunikasi dengan Madrid, meski ia sempat kembali ke Spanyol saat jeda internasional.
Mantan gelandang Liverpool itu menegaskan bahwa ia belum membuat keputusan apapun terkait masa depannya dan fokus pada penyelesaian musim ini bersama Leverkusen. Manchester United tengah mencari striker baru untuk memperkuat lini serangnya di musim depan. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah Gyökeres, yang dikabarkan menjadi target utama setan merah pada bursa transfer musim panas mendatang. Ruben Amorim dikabarkan tertarik untuk bereuni dengan mantan pemain asuhannya itu. Namun menurut laporan dari Dunsan Castiles, MU kemungkinan harus mengubur rencana merekrut Gyökeres karena sang pemain tidak tertarik pindah ke Old Trafford. Gyökeres dikatakan enggan bergabung dengan Manchester United karena situasi klub yang dianggap tidak stabil. Ia merasa, MU belum siap menjadi pesaing serius dalam perburuan gelar musim depan, dan saat ini terancam tidak dapat berlaga di kompetisi Eropa. Gyökeres juga merasa, kondisi tersebut tidak mendukung perkembangan karirnya, sehingga memutuskan untuk tidak pindah ke MU. Dean Huijsen adalah pemain muda yang baru saja merasakan atmosfer Liga Inggris setelah bergabung dengan Bournemouth pada musim panas lalu. Meskipun baru bergabung, ia berhasil beradaptasi dengan cepat dan langsung menunjukkan kualitasnya di lini pertahanan. Performa impresif ini pun membuat dua klub besar Inggris, Liverpool dan Chelsea, tertarik untuk mendatangkannya ke tim mereka. Namun, meskipun kedua raksasa IPL tersebut menunjukkan minat, kemungkinan besar mereka akan kesulitan dalam merekrut Huijsen. Hal ini disebabkan oleh pernyataan sang pemain, yang baru-baru ini mengindikasikan bahwa ia memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan Real Madrid di masa depan. Sebuah kehormatan bagi saya, ketika klub besar seperti Real Madrid menginginkan saya, ungkap Huijsen. Seperti yang telah diketahui, Real Madrid memang dilaporkan tertarik untuk membawa Huijsen ke Santiago Bernabeu. Pada pertandingan kemarin, Barcelona memainkan laga tunda La Liga melawan Osasuna. Dalam laga tersebut, Hansi Flick memberikan kepercayaan kepada Frenkie de Jong untuk mengenakan ban kapten. Namun, di tengah babak kedua, de Jong digantikan. Sebelum ditarik keluar, de Jong pun menyerahkan ban kapten kepada Pedri. Tak lama setelah itu, Pedri juga ditarik keluar, dan Gavi yang kemudian diberi kepercayaan untuk menjadi kapten Barcelona hingga akhir pertandingan. Setelah pertandingan, Gavi mengungkapkan kebahagiaannya karena dipercaya menjadi kapten. Ia mengakui bahwa impiannya terwujud sebagai penggemar Barcelona ketika mendapatkan ban kapten tersebut. Saya sangat bangga menjadi kapten Barcelona. Ini mimpi yang jadi nyata bagi saya, ujar Gavi. Dango Ouattara semakin mencuri perhatian menjelang bursa transfer mendatang, dengan sejumlah klub besar Eropa menunjukkan minat untuk merekrut pemain internasional Burkina Faso ini. Sebagai pemain serbaguna, Ouattara telah menunjukkan performa yang sangat mengesankan di Premier League musim ini. Berkat penampilannya yang solid, ia kini menjadi target utama banyak klub papan atas, baik di Inggris maupun Italia. Berdasarkan laporan dari Vichages, Bournemouth kemungkinan akan menerima tawaran sekitar 40 juta euro jika memutuskan untuk melepas Ouattara. Klub-klub besar seperti Newcastle United, Aston Villa, AC Milan, dan Napoli, semuanya dilaporkan tertarik untuk memboyong pemain berusia 23 tahun tersebut, yang semakin membuat situasi transfernya menjadi semakin menarik. Dengan performa yang terus berkembang, Ouattara diyakini akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi klub-klub besar yang menginginkannya. Newcastle United dikabarkan berencana untuk melakukan banyak pembelian pemain pada musim panas mendatang. The Magpies ingin memperkuat skuad mereka agar bisa kembali bersaing di papan atas IPL. Salah satu posisi yang ingin diperkuat oleh Eddie Howe adalah bek, dan ia dilaporkan tertarik untuk merekrut Jarell Quansah. Namun menurut laporan dari The Athletic, Newcastle kemungkinan besar akan gagal mendapatkan Quansah karena Liverpool enggan melepas pemain tersebut. Arne Slot dikabarkan telah melarang klub untuk menjual Quansah pada musim panas nanti. Bek muda itu dianggap sangat penting bagi tim karena mampu bermain di dua posisi, yaitu bek tengah dan bek kanan. Mengingat Liverpool akan menghadapi krisis pemain di kedua posisi tersebut musim depan, mereka tidak berniat untuk melepas Quansah. Spekulasi mengenai kepindahan Martin Zubimendi dari Real Sociedad semakin berkembang, dengan Real Madrid dan Arsenal menjadi dua klub yang paling serius mengincar gelandang timnas Spanyol tersebut. Sebelumnya, Real Madrid dilaporkan sudah mengungguli Arsenal dalam perburuan Zubimendi, namun laporan terbaru dari The Athletic menyebutkan bahwa Arsenal masih sangat optimis untuk merekrut sang pemain. Baik Arsenal maupun Real Madrid memiliki daya tarik tersendiri bagi Zubimendi. Di Arsenal, ia bisa menjadi bagian penting dari tim yang sedang berkembang. Sementara di Madrid, ia berpeluang melanjutkan karir di salah satu klub terbesar dunia. Keputusan akhir tampaknya akan bergantung pada preferensi pribadi Zubimendi. Apakah ia ingin mencoba tantangan baru di Premier League, atau tetap bermain di Spanyol bersama Real Madrid? Sandro Tonali, gelandang andalan Newcastle, dikabarkan menjadi target utama Barcelona, klub raksasa La Liga. Kabar ini cukup mengejutkan, mengingat Tonali baru bergabung dengan Newcastle pada Juli 2023 lalu. Pemain asal Italia tersebut kini tampil impresif di Premier League. Kabar mengenai ketertarikan Barcelona terhadap Tonali pertama kali dilaporkan oleh Calcio Mercato. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Barcelona telah menghubungi perwakilan Tonali untuk menyatakan minat mereka. Namun hingga saat ini, belum ada negosiasi resmi antara kedua klub. Jika rumor ini benar adanya, The Magpies kabarnya tidak akan melepas Tonali dengan harga murah. Nilai transfernya pun diperkirakan melebihi 60 juta euro.
Angka yang cukup besar, mengingat kesulitan finansial yang masih dialami Barcelona. Dalam 2 tahun terakhir, nama Gonzalo Inacio sering dikaitkan dengan Manchester United. Erik ten Hag, mantan pelatih Setan Merah, sangat menginginkannya, dan berencana membawanya ke Old Trafford. Namun, rumor tersebut mereda dalam beberapa bulan terakhir, setelah MU memutuskan untuk merekrut De Ligt dari Bayern Munchen pada musim panas lalu. Abola melaporkan, bahwa MU ternyata masih tertarik pada bek asal Portugal tersebut, dan berencana untuk mencoba merekrutnya pada musim panas mendatang. Minat MU terhadap Inacio kembali muncul, karena mereka diperkirakan akan kekurangan pemain di lini pertahanan musim depan. MU dikabarkan tidak akan memperpanjang kontrak Victor Lindelof, sementara bek veteran Johnny Evans juga dilaporkan akan segera pensiun. Oleh karena itu, MU membutuhkan tambahan kekuatan di lini pertahanan mereka untuk musim depan.